Chapter 237. Fase ketiga, 2. Dia menyeka mata berairnya, dan rasa dingin menyebar melalui ujung jarinya. Melihat air matanya, dia bingung. Dia bisa melihat Kim Ha-jin di luar tangan. Dia sudah mati. Karena itu terjadi begitu tiba-tiba, itu tidak mengejutkannya. Realitas tidak tampak seperti kenyataan. Rasanya seperti pikirannya melayang di awan. Namun, dia tahu bahwa inilah kenyataannya. Karena dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya ketika bos grup Bunglon sebelumnya meninggal. Petik 2. Tiba-tiba, dia diliputi oleh penyesalan. Tidak harus hari ini. Bisa jadi besok atau lusa. Tapi saya bersikeras hari ini. Sebenarnya, akulah yang menarik Kim Ha-jin ke dalam Chameleon Troupe. Saya menganggap Kim Ha-jin sebagai alat untuk membalas bos sebelumnya. Lalu apakah ini hukuman saya? Dia merasakan sesuatu di dalam remuknya. Emosi yang dia tahan akhirnya meledak. Dia tidak bisa menghentikan arus deras lagi. Dia membenamkan wajahnya di dadanya yang dingin. Darah kering menyentuh dahinya. Adegan yang tidak bisa diputar kembali melintas di depan matanya. Saat-saat Kim Ha-jin bercanda dengan saya, menyisirnya yang penuh kasih sayang, kata-katanya saat dia memberi saya cincin itu, hari-hari kecerdasan dan kedewasaannya menenangkan saya. Dia melindungi saya, tetapi saya tidak bisa melindunginya. Saya, bosnya, tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Dia menutup matanya dan menangis di dunia yang pekat, gemetaran tanpa mengeluarkan satu tangisan pun. Petik 2. Sementara dia dalam kesulitan karena kesedihan dan penyesalan dan gemetaran karena kehilangan seseorang yang disayanginya, sebuah suara aneh terdengar. Bos. Itu adalah suara yang akrab, tetapi yang tidak lagi bisa didengar. Suara Kim Ha-jin memanggilku dalam halusinasi. Pindah, bos. Halusinasi pendengaran menjadi lebih jelas dan terlalu nyata untuk menjadi halusinasi. Pindah, kataku. Mendengar suara itu sekali lagi, aku mengangkat kepalaku. Kim Ha-jin berdiri di sana, dengan wajah lurus. Dia bahkan sedikit menyeringai. Apakah saya bermimpi? Apakah semua ini mimpi? Jika tidak, berapa banyak yang nyata? Apakah saya bermimpi bahwa Kim Ha-jin meninggal? Dalam kebingungan yang tak bisa dipahami, sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya terjadi. Cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuh Kim Ha-jin. Sumber cahaya yang tidak diketahui menelan tubuhnya. Aku mundur selangkah dan memperhatikannya dengan saksama. Sesuatu yang tampaknya mustahil terjadi. Dua bagian tubuhnya yang terpotong kembali bersatu, tulangnya yang patah dan daging yang terkoyak dipulihkan, dan darah yang terkuras kembali memasuki nadinya. Meskipun saya menyaksikannya secara langsung, saya ragu mata saya. Sayang sekali menghabiskan hidup di sini. Apakah kamu baik-baik saja, bos? Petik 2. Kim Ha-jin yang telah bangkit menatap bos dan tersenyum. Bos berdiri diam dengan linglung. Sabit serangga di tangan kanannya menjuntai dari sisi ke sisi. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera, dia membuang sabit dan melompat ke pelukannya. Dia tidak sengaja melakukannya. Tubuhnya telah bergerak sendiri. Dia memeluk erat tubuh Kim Ha-jin. Di pelukannya, dia merasakan keberadaannya dengan jelas. Jantungnya yang berdetak memberitahu dia bahwa dia masih hidup. Afrika Tengah, bawah tanah. Umat manusia kehilangan tanah Afrika Tengah yang luas karena monster di masa lalu. Tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras, manusia meninggalkan sebagian besar tanah Afrika, dan monster telah mengambil tempat mereka. Hukum rimba, tempat yang kuat melahap yang lemah, secara alami turun di tempat ini. Benua yang pernah berisi lusinan negara tampaknya telah kembali ke asalnya yang anarkis. Jadi, kamu dikalahkan. Namun, bahasa manusia sekarang digunakan di negeri ini di mana manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang bicara bukan manusia. Dia bukan manusia, tetapi dia tampak seperti manusia. Namanya Orden. Dia menyebut dirinya, Raja Monster, dan mendirikan negara monster di Afrika bawah tanah. Kota bawah tanah yang luas menyebar jauh seperti terowongan semut dan berfungsi sebagai koloni raksasa. Orden sudah lama menjadi raja di tempat ini. Di bawah pemerintahannya, monster membentuk hierarki, dan melalui berbagai penelitian dan eksperimen, monster baru dilahirkan. Manusia menyebut mereka, monster humanoid, tetapi Orden menyebut mereka, neo-humanity. Kuru. Di depan Sultan duduk di singgasananya, seekor serangga yang tampak aneh bergumam dengan sedih. Serangga yang menyerupai manusia berlutut-berlutut seolah itu adalah seorang ksatria yang melayani tuannya. Kau kehilangan lengan kananmu. Tatapan raja jatuh pada lengan kanan serangga. Serangga itu tersentak karena malu. Meskipun itu adalah subjek Monster Lord, itu telah kehilangan Skite of Light yang diwariskan olehnya. Karena sabit tidak dapat dibuat dengan mudah, lengannya sekarang tidak dapat dipulihkan. Jangan khawatir, kuru-kuru. Namun, raja berkata untuk tidak khawatir. Dia berdiri dari singgasananya dan mendekati kuru-kuru. Langkah kakinya, diresapi dengan kekuatan sihir, terdengar keras, dan atmosfer kota bawah tanah bergaung dengan gerakan raja. Kuru-kuru tidak tahu harus berbuat apa. Segera, raja meletakkan tangannya di lengan kuru-kuru yang terputus. Kuru-kuru merasakan sakit kecil, yang patut disyukuri. Sebuah lengan baru terangkat dari tempat raja menyentuhnya.
Sama seperti sebelumnya, lengannya memiliki sabit tajam. Meskipun berbeda dari Skite of Light, itu bersinar dengan kilau logam yang sengit. Ini adalah logam terbaik yang ditemukan di bawah tanah. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Skite of Light, itu harus mampu menahan kekuatan sihir manusia. Petik 2. Kuru, Kuru. Subjek menyatakan rasa terima kasihnya atas kebaikan Raja. Orden tersenyum tipis dan kembali ke singgasananya. Subjek, masih berlutut, tidak melihat bagian belakang tuannya. Sekarang, mari kita dengarkan ceritanya. Segera, suara Raja terdengar dengan luar biasa. Kuru-Kuru, kamu kehilangan siapa, dan bagaimana? Subjek merasa sangat malu karena tidak dapat menyelesaikan perintah tuannya dan mulai membaca apa yang terjadi hanya 5 menit yang lalu. Invasi Pandemonium berakhir dengan sukses. Kembalinya Chok Jung-yong memainkan peran besar. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan di dalam menara, tetapi dia telah tumbuh lebih kuat dan menghancurkan jin-jin yang tersisa di wilayah timur. Raksasa cepat kaki dengan naluri yang melampaui binatang buas. Bersama dengan keterampilan pamungkas, Energy Blast, Chok Jung-yong benar-benar monster dari kedalaman neraka. Setelah itu, Chameleon Troupe memasuki tempat persembunyian yang telah disiapkan Dark Moon Society untuk kami. Namun, saya tidak punya waktu untuk bahagia. Kuru-Kuru. Fakta bahwa itu muncul berarti bencana besar berikutnya ada di dekatnya. Seperti yang saya khawatirkan, fase ketiga berakhir bertepatan dengan Tower of Wish. Selain itu, ada hal lain yang cukup tidak nyaman. Aku menoleh ke samping. Bos menatapku dengan penuh perhatian. Bos, kamu bisa pergi sekarang. Sebenarnya, tolong pergi. Petik 2. Petik 2. Bos sudah seperti ini sejak pertarungan kami dengan Kuru-Kuru. Dia memaksa saya turun di tempat tidur dan menolak untuk meninggalkan saya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Petik 2. Dia juga tidak menjawab pertanyaan saya. Dia terus menatapku lekat-lekat. Baik. Aku menggaruk leherku dan berbaring kembali. Saat itulah bos bereaksi dengan menghela nafas lega. Saya mengangkat tubuh bagian atas saya sekali lagi. Bos lalu menatapku dengan cemas. Petik 2. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Saya memulai kontes menatap dengan bos. Petik 2. Petik 2. Kami saling menatap selama 5 menit tanpa bicara. Akhirnya, bos membuka mulutnya. Maafkan saya, sebagai bosmu, aku seharusnya melindungi kamu, tetapi kamu malah melindungiku. Petik 2. Sebagai catatan, saya memberitahu dia tentang keterampilan unik saya. Itu termasuk pembalikan waktu 3 menit dan kemampuan kebangkitan. Sama dengan. Pembalikan tubuh. Dirangsang ketika tubuh fisikmu mati. Tubuhmu kembali ke keadaan semula 10 menit sebelum kematianmu. Setengah penggunaan seumur hidup tersisa. Sama dengan. Body Reversal, Clock Hand of Fate kemampuan ketiga. Ini diaktifkan saat tubuh fisik saya mati, mengembalikannya dalam waktu 10 menit sebelum kematian. Saya memberitahu bos karena dia bilang dia tidak akan membiarkan saya sendirian, tetapi dia tetap tinggal di sebelah saya. Aku baik-baik saja, bos. Petik 2. Tapi aku tidak baik-baik saja. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi terlalu banyak. Kami juga punya ini. Petik 2. Saya mengangkat lengan kanan Kuru-Kuru yang diberikan bos kepada saya. The Skite of Light bersinar, memantulkan cahaya bulan yang bersinar turun dari jendela. Tapi apa gunanya itu? Maksud kamu apa? Ini adalah senjata yang luar biasa. Petik 2. Sabit cahaya. Meskipun itu agak kotor saat ini, begitu aku membersihkannya dan menggunakan bilahnya untuk membuat senjata, itu akan sebanding dengan kebanyakan senjata kelas mitos. Apakah kamu ingin menggunakannya? Petik 2. Bos menggelengkan kepalanya. Tiriring. Pada saat itu, saya menerima pesan dari Jain. Saya pikir itu karena apa yang terjadi di masa lalu gelombang bos akan baik-baik saja besok gelombang dia bahkan mungkin menendang selimutnya malam ini dengan penyesalan gelombang. Jangan lupa memfilmkannya gelombang. Syuting dia, itu, terdengar seperti ide bagus. Saya mengangkat jam tangan pintar saya dan mulai memfilmkannya secara terbuka. Melelahkan. Bos langsung tersentak. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Syuting kamu. Saya tidak akan berhenti sampai Anda pergi. Jika Anda ingin menjaga martabat Anda sebagai bos, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Bos berpikir sebelum melompat. Baik. Petik 2. Katakan padaku jika terjadi sesuatu. Dia meninggalkan ruangan sesudahnya. Dengan mataku, aku masih bisa melihatnya menjaga pintu di luar ruangan, tetapi Jain segera muncul dan menyeretnya pergi. Aku menghela nafas begitu dia menghilang. Saya akhirnya bisa tenang. Saya berbaring dan pergi ke Valet Banquet. Anda menerima balasan dari Daehyun Chae Jochul. 4 hari yang lalu, Chae Jochul memberitahu agensi kebenaran bahwa ia akan memburu iblis yang dikenal sebagai Pluchas. Tentu saja, saya mengirim drone ke kuil Pluchas untuk mengamati situasi. Namun, bukan itu yang ada di pikiran saya saat ini. Kamu mati.
Kuru-kuru, kau brengsek, kau berani membunuhku. Saya akan mengirim musuh yang paling ulet dan kuat di dunia ini setelah Anda. Saya mulai mengetik dengan marah. Asterisk wish. Saat saya menyelesaikan kalimat saya, angin tiba-tiba bertiup dan menyelimuti tubuh saya. Itu tidak aneh, kecuali bahwa saya telah menutup jendela. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku mengangkat kepalaku dan memandangi jendela dengan terkejut. Apa? Di sana, saya melihat seorang tamu yang tak terduga duduk di ambang jendela. Rambut dan mata biru tua berkedip-kedip dengan kekuatan sihir yang berbahaya. Itu adalah Jin Sahyuk. Dia menatapku dan mendecakkan lidahnya. Itu mengejutkan saya. Mengapa kamu di sini? Petik 2. Aku dengar kamu mati, tapi kamu hidup dan sehat. Apa yang kamu katakan? Saya mengerutkan kening. Bagaimana dia mengetahui bahwa saya mati? Apakah kamu datang untuk dipukuli lagi? Saya tidak ingin melawannya dalam kondisi saya saat ini, tetapi saya tetap mempertahankan faket saya. Tidak, tidak, aku di sini bukan untuk bertarung. Saya baru saja mendengar beberapa orang idiot mengatakan bahwa Anda mati, jadi saya datang untuk melihat. Melihat Anda kenal dia, kan? Bel, bajingan itu berbohong padaku. Petik 2. Untungnya, Jin Sahyuk takut. Dia berpura-pura baik-baik saja, tetapi dia bahkan tidak bisa menatap mataku. Kita bisa bertarung jika kamu mau. Aku sudah bilang aku tidak di sini untuk bertarung. Berhenti gagap. Petik 2. Aku hanya ingin meludahi mayatmu jika kamu melakukannya. Aku menyeringai. Benar, ini adalah Jin Sahyuk yang aku kenal. Tiba-tiba saya ingat satu episode dari novel asli. Jin Sahyuk telah bekerja sama dengan Kim Suho untuk mengalahkan iblis, mengatakan bahwa dialah yang akan membunuh Kim Suho. Itu benar, saya memang mati. Saya baru saja hidup kembali sesudahnya. Petik 2. Petik 2. Kamu apa? Ini keahlian saya. Wajah Jin Sahyuk berkerut. Keterampilan seperti apa yang dikuasai itu? Dia menggerutu dan berkata sambil melirik tubuhku. Ada seseorang yang bisa membunuhmu. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Tiba-tiba saya memiliki pemikiran aneh. Apakah penulis bersama meninggalkannya sebagai bos-bos terakhir, atau apakah ia mengubahnya menjadi karakter netral yang dapat dibujuk? Petik 1. Meskipun agak mendadak, ini adalah pertanyaan penting. Bahkan kuru-kuru sudah sangat kuat. Dalam situasi ini di mana musuh yang lebih kuat dari kuru-kuru bisa muncul kapan saja, Jin Sahyuk bisa menjadi sekutu sekuat Kim Suho jika dia bisa dibujuk. Untuk menemukan jawabannya, saya mengembalikan pertanyaan. Hei, kenapa kamu hidup? Aku apa? Apakah Anda berkelahi dengan saya? Petik 2. Jin Sahyuk menatapku dengan tercengang, tetapi ketika dia bertemu mataku, dia tersentak dan membuang muka. Aku menyeringai. Orang-orang punya alasan sendiri untuk hidup. Saya bertanya apa milikmu? Petik 2. Petik 2. Aku tidak datang untuk mendengar omong kosong. Saya pergi. Sudah. Aku memastikan bahwa kamu masih hidup. Bahkan hebat sekarang karena saya tahu Anda dapat menghidupkan kembali. Itu artinya aku bisa membunuhmu beberapa kali. Petik 2. Jin Sahyuk berusaha melarikan diri. Namun, aku mengulurkan aeter dan meraih pergelangan tangannya. Saya merasa tidak akan memiliki kesempatan lain jika saya melepaskannya. Jin Sahyuk akan terus menghindari saya, dan ketika kami bertemu lagi di masa depan, pertarungan besar pasti akan terjadi. Kali ini, saya bertanya lebih detail. Apakah kamu ingin pulang ke rumah? Petik 2. Jin Sahyuk berhenti sejenak tetapi tidak menjawab. Saya tidak punya pilihan selain membuang kata sebagai umpan. Untuk Clarion. Segera, Jin Sahyuk menegang. Tubuhnya membeku di tempat dan kekuatan sihirnya menjadi dingin. Jin Sahyuk melengkungkan kepalanya ke arahku. Kejutan dan kecurigaan berkedip di matanya. Jangan bilang, kau juga seorang transmigrator. Saya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak. Jangan bercinta denganku. Jin Sahyuk tiba-tiba berteriak. Sial, bagaimana jika bos mendengarmu dan bergegas? Jawab aku, bagaimana Anda tahu nama keluarga kerajaan? Petik 2. Kita bisa membicarakannya nanti ketika ada kesempatan. Kau mempermalukanku sejauh ini karena tahu itu. Nada bicara Jin Sahyuk berubah. Dia datang ke kamar, menyambar kerahku, dan berteriak. Menjelaskan. Petik 2. Kamu mungkin mati jika kamu tidak melepaskannya sekarang. 5 detik sampai bos datang. Saya mengangkat tangan dan mulai menghitung mundur dengan jari saya. 5, 4, 3, 2. Namun, saya sepertinya telah menyentuh skala naga terbalik Jin Sahyuk 1, dengan nama keluarga kerajaan, karena dia menolak untuk mundur. Kemudian, ketika saya akhirnya selesai menghitung mundur. Urururu. Sinyal Spartan tiba-tiba terdengar di telingaku. Itu berarti sesuatu terjadi di lantai 27. Menjelaskan. Wanita ini terus berteriak di wajah saya, tetapi saya kehabisan waktu. Spartan memanggil saya dengan paksa, dan saya ditarik ke menara. 1. Dalam mitologi Asia, naga memiliki skala terbalik, yang, jika disentuh, menimbulkan kemarahan naga.